Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak, KGC, Jakarta. Dan saat ini kita akan membahas beberapa topik penting ya dalam pembahasan ataupun bincang-bincang santai kita hari ini, yaitu bicara tentang kunci hidup mengalami kuasa Allah. Sekali lagi saya ulangi, kunci hidup mengalami kuasa Allah. Dan dalam beberapa waktu ke depan kita akan berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Yusuf Simanjuntak, ataupun yang sering kali kita kenal dengan Bapak Pendeta Peniel Simanjuntak. Dan sambil menunggu kita akan mendengarkan sebuah pujian dari KGC Jakarta, Kemenanganku. Ya, Bapak Ibu yang lain sambil menunggu, kita juga tetap menunggu kehadiran dari Bapak Pendeta Yusuf Simanjuntak bersama-sama dengan kita. Dan kalau Bapak Yusuf sudah bergabung dengan kita hari ini, boleh bincang-bincang petang kita tentang hidup mengalami kuasa. Bagaimana seorang Pak Yusuf Simanjuntak melewati masa-masa COVID-19 dan sekarang sudah sembuh total karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan tentunya. Perkara yang dahsyat, Dia berperang bagi kita, umatnya. Sekali lagi kita akan bicara tentang hidup, kunci hidup mengalami kuasa Allah. Bagaimana Pak Yusuf Simanjuntak dimenangkan dalam peperangan dari COVID-19. Dan hari ini kita akan joinkan beliau dan kita akan lihat nanti beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang akan memberkati kita bersama tentunya. Sambil menunggu yang lain join bersama-sama dengan kita, Pak Yusuf tolong bersabar dulu sebentar. Dan dari kota Tondano, saya Pastor Togap Parlindungan Simanjuntak, KGC Jakarta, bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara semua. Dan kita akan bacakan dulu ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang pertama, kemudian ayat yang ketiga dan yang sampai ayat yang ke-6 ya. Sudah bersama dengan kita Ibu Pak Pahan, Ibu Angel Ebenezer, dan tolong nanti bapaknya diajak untuk join bersama-sama dengan kita sebagai salah satu narasumber barangkali. Namun saya akan bacakan dulu ayat-ayat firman Tuhan dalam Lukas pasal 17 ayat yang pertama. Dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, jagalah dirimu. Ya, saya ulangi, di ayat yang ketiga dikatakan, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ayat yang ke-6 berkata, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, itu sebabnya petang hari ini atau sore hari ini beberapa rekan-rekan sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Kita akan membahas beberapa hal, bincang-bincang tentang hidup, kunci hidup berkemenangan. Dan saya akan segera panggilkan ataupun menjoinkan ke layar saya ini Bapak Pendeta Simanjuntak dari kota Jambi, tepatnya persisnya dari pedalaman kota Jambi yang disebut dengan Tebing Tinggi. Beberapa kali saya sudah ke sana dan bersama-sama dengan Bapak Pendeta Yusuf Simanjuntak melayani untuk beberapa daerah-daerah di pedalaman kota Jambi. Dan dalam pelayanan beliau ini sangat-sangat luar biasa, membuka
cabang-cabang baru dan juga mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan tentunya. Apakah Pak Yusuf Simanjuntak sudah bisa join bersama-sama dengan saya untuk kita sama-sama membahas tentang kunci hidup mengalami kuasa ilahi. Bisa ditambahkan Pak Yusuf, barangkali cari signal yang mungkin lebih bagus. Ya, di belakang saya Bapak Ibu bisa menyaksikan itu ada pegunungan dan juga di sebelah kiri saya ada Danau Tondano dan tidak jauh dari di kanan saya juga ada pegunungan-pegunungan dan ada persawahan di belakang saya tepat. Ya. Oke, apakah Pak Yusuf Simanjuntak bisa join bersama-sama? Saya cek kembali untuk kita bisa bincang-bincang sore hari ini mengenai kunci hidup mengalami kemenangan. Kini aku percaya GPCC yang mustahil bagi kuasamu kuaskanku, dasarku berharap. Bolehkah Pak Yusuf Simanjuntak kembali untuk meminta untuk join bersama-sama? Ya. Bapak Peniel Simanjuntak untuk join bersama-sama. Saya sudah mengirimkan undangan untuk bisa masuk di kamera. Namun mungkin Bapak harus mencari signal yang terbaik. Sudah bergabung juga dengan kita Bapak Pendeta Roni Tiwo. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa melayani Tuhan secara hebat dan luar biasa di Minahasa di Sulawesi Utara. Shalom Bapak Pendeta Roni Tiwo. Ya, ini ternyata Pak Yusuf belum bisa join. Coba diulang lagi Pak Yusuf Simanjuntak untuk join bersama-sama dengan kita. Saya tambahkan kembali. Oke, cari signal yang cukup bagus sedikit Pak Yusuf. Bapak Pendeta, kemudian minta untuk join. Saya sudah masukkan. Ya. Nanti Bapak Ibu secara bila ada yang ingin bertanya-tanya, boleh bertanya di chat, kolom chat kita, ataupun juga bisa bertanya kalau ingin join dalam kamera saya, ataupun ingin live bersama-sama dengan saya persilakan juga untuk join. Nah, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi kita sampaikan, dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Yang artinya di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, pasti ada penyesatan. Dan dikatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat yang ketiga berkata, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata para rasul-rasul di ayat yang kelima, tambahkanlah iman kami, katanya kepada Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dan jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ya, saya tetap meminta Pak Yusuf untuk bisa join bersama-sama, atau mungkin ada yang lain dulu untuk join bersama-sama dengan saya di live hari ini. Bapak Roni Tiwo, apabila Anda bersedia, saya persilakan untuk meminta join bersama-sama dengan saya di live hari ini. Kita akan bicara-bicara tentang ataupun berbincang-bincang tentang firman Allah dengan judul kunci untuk mengalami kuasa yang besar dari ilahi. Oke, bisa join bersama-sama dengan saya Pak Yusuf Simanjuntak. Saya sudah menambahkan, ada yang perlu diklik barangkali di sana. Tetap tidak bisa. Barangkali signalnya kurang kuat Pak Yusuf. Dan saya ulangi kembali, sekali lagi koneksi gagal. Dan saya masukkan lagi, saya mengundang untuk disetujui, menambahkan. Atau mungkin ada beberapa lagi yang ingin join bersama-sama, ya. Dari kota Tondano Timur, saya dengan Pastor Toga Parlindungan Simanjuntak, KGC, Jakarta. Oke,
sambil kita menunggu kehadiran dari Pak Pendeta Yusuf Simanjuntak, Alkitab berkata tadi bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Dan kita akan lihat apa yang dimaksudkan Alkitab. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya adalah, paling tidak kita bisa berkata, tidak mungkin mencegah orang atau situasi menyerang atau menyakiti Anda. Saya berharap saudara-saudara setuju dengan pernyataan ini. Tidak mungkin untuk mencegah orang ataupun situasi yang sedang Anda alami untuk menyerang atau menyakiti hidup Anda. Dan kehidupan ini seperti bermain selancar angin. Ya, kehidupan ini seperti bermain selancar angin. Sudah hadir juga bersama-sama dengan kita Leonardo Hutahayan. Namun saya mau katakan gini, bahwa bermain selancar angin, sikap layar hati kita terhadap angin yang bertiup menerpa kehidupan kita, menentukan apakah kita akan melaju di atas ombak atau terguling di dalam ombak. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa semua hal yang terjadi dalam hidupnya, pergumulan-pergumulan yang terjadi itu seperti kita ada dalam gulungan-gulungan ombak, dan kita ini sebagai pemain selancar anginnya. Apabila kita bisa mengarahkan layar selancar angin kita sesuai dengan keinginan kita, kemana arah kita akan pergi, maka kita akan dibawa ke arah sana. Nah, itu sebabnya sikap layar hati Anda terhadap angin yang bertiup menerpa kehidupan Anda menentukan apakah Anda akan melaju di atas ombak atau tergulung di dalam ombak. Ya, saya masih menunggu bagaimana dengan Pak Peniel Simanjuntak ataupun Pak Yusuf Simanjuntak. Saya sudah menambahkan untuk yang ketiga kalinya. Namun kalau ada yang lain yang ingin bergabung, join dengan saya di live hari ini. Kita bicara tentang kunci hidup mengalami kuasa. Nah, kembali saya mau katakan bahwa sikap layar hati kita, sikap layar hidup kita menentukan ke arah mana hidup kita akan pergi. Nah, dalam sebuah pernyataan dikatakan demikian, kita tidak terluka oleh apa yang terjadi, tetapi oleh pikiran apa yang kita percayai atas apa yang terjadi. Itulah yang menyebabkan hidupmu terluka. Nah, jadi situasi-situasi yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak terluka dengan hal itu. Namun cara Anda, cara saya dan saudara-saudara berpikir tentang kejadian-kejadian yang terjadi, itulah yang membuat kita seringkali terluka. Nah, bagaimana respon kita menentukan apakah engkau terluka ataupun engkau akan melaju terus dalam gulungan ombak yang menerpa hidup Anda dan saya semua. Nah, puji Tuhan, dan sudah bersama-sama dengan kita juga sekali lagi Pak Roni Tiwo. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, firman Allah berkata, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Ayat 4 berkata, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, dan orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, mungkin ada masalah di akun saya, nggak bisa join. Oke, Pastor ataupun Bapak Pendeta Yusuf Simanjuntak, di lain waktu mungkin kita akan join bersama-sama di live hari ini. Dan apabila ada yang lain yang ingin join, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menuliskan di kolom chat untuk saya ingin join bersama-sama dengan Pastor Toga Perlindungan Simanjuntak. Nah, saya kembali bahwa layar hati kita menentukan apakah kita kecewa atau tidak. Jadi layar hati kita akan membawa ke arah kemana kita akan pergi. Namun situasi di sekelilingmu, kejadian-kejadian yang menimpa di sekelilingmu itu tidak melukaimu sesungguhnya. Tetapi cara kita menilai apa yang terjadi, cara kita berpikir tentang apa yang terjadi dengan orang-orang di sekeliling kita dan kondisi-kondisi yang terjadi hari-hari ini, itulah yang seringkali membuat Anda dan kita semua terluka. Sudah bergabung juga dengan kita hari ini Bapak Agus P. Sitompul dari kota Tanjung Pinang, ya. Tadi ada dari Manado, dari Tanjung Pinang, ada yang dari Jakarta, dan sekarang ada Bapak Agus P. Sitompul dari kota Tanjung Pinang. Nah, itu sebabnya
Alkitab berkata bahwa dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dalam kisah ini dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis, dia mengenal siapa Yesus. Namun waktu dia di dalam penjara, dia berkata kepada murid-muridnya, pergi tanyakan kepada Yesus, siapakah engkau yang berkata bahwa engkau akan menebus hidup kami. Seolah-olah pernyataan ini menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak percaya dengan keberadaan Yesus. Namun Yesus berkata di ayat yang kelima, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kecewa atau tidak kecewa hidup kita, itu ditentukan oleh apakah engkau menolak Kristus atau engkau menerima Kristus. Situasi di sekeliling, kondisi-kondisi di sekeliling, tekanan-tekanan yang datang dari luar di sekelilingmu tidak akan pernah membuat engkau sakit hati ataupun engkau menjadi kecewa. Kalau engkau menerima Yesus. Karena Yesus berkata bahwa dia sudah menyelesaikan semua di kayu salib dan dia sudah menyelesaikan dengan tuntas. Dia berkata, sudah selesai. Penebusannya sempurna atas kita semua di kayu salib. Nah, kisah berikutnya tentang bagaimana kita akan melihat bahwa kunci untuk mengalami kuasa dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai ayat yang ke-26 dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini kisah para rasul dikatakan. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Kisah tentang bagaimana Paulus didera dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam. Dan di ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi ayat 26 ini dia. Yang menunjukkan bahwa situasi di sekelilingmu, kondisi di sekelilingmu tidak akan membuat engkau menjadi kalah ataupun menjadi sakit hati ataupun sedih. Tapi justru engkau akan mengalami kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu mulai goyah. Dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah mereka dari belenggu mereka semua. Dan saya katakan kembali bahwa kunci untuk mengalami kuasa, jangan sampai kita dikuasai oleh kondisi-kondisi yang terjadi ataupun situasi di sekeliling kita. Namun kita harus tetap yakin bahwa Yesus ada dalam hati kita, Yesus yang bertahta dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami sakit hati, kita tidak mengalami kebencian, kita tidak mengalami kemarahan. Itu yang membuat kita punya kuasa, mengalami kuasa yang besar dalam hidup kita. Oke. Mungkin ada yang mau berkomentar pada sore hari ini. Nah, saya akan lanjutkan bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang saya akan sampaikan mengenai kunci mengalami kuasa yang dari Tuhan. Adalah yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat ini disampaikan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Waktu mereka mengalami goncangan-goncangan yang hebat. Mereka didera. Mereka ditindas, mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan secara mata, secara daging, dan juga secara keinginan hati. Namun Alkitab berkata, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan dikatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lihat kondisi-kondisi yang ada di sekelilingmu yang membuat engkau menjadi lemah ataupun membuat engkau kehilangan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Nah, jadi kekuatan kita yang pertama kita dapatkan waktu kita bersukacita. Nah, kekuatannya apa dasar kita bersukacita? Pertanyaannya demikian. Kenapa kita harus senantiasa bersukacita? Kita akan lihat. Nah, mungkin ada yang mau bertanya sambil saya terus berbicara di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 7 sampai 19. Alkitab berkata demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata firman Allah, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria
dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi saudara-saudara, kekuatan kita datangnya dari mana? Sukacita kita datangnya dari mana? Dari mana? Yaitu dari Allah sendiri. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang berjanji akan memberikan damai sejahtera itu kepada kita. Dia yang berjanji akan senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Itu sebabnya saya mau katakan, jangan pernah menyerah dalam hal-hal apapun yang Tuhan izinkan ada di sekelilingmu. Kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan sepertinya menyakiti engkau. Namun jangan sampai engkau berpikir bahwa kondisi ini tidak bisa engkau lewati ataupun tidak bisa engkau kalahkan. Karena sesungguhnya dalam pikiranmu akan menyebabkan engkau menjadi sakit hati, sehingga waktu engkau sakit hati, engkau marah, engkau kecewa, maka kemenangan akan pergi dari hidupmu. Sudah bergabung juga dengan kita brother saya yang hebat, terhebat, yaitu brother David Gilbert dari Tondano juga bersama-sama dengan kita. Nah, jadi kunci untuk mengalami kuasa, jangan sampai ada kebencian, jangan sampai ada sakit hati dalam hatimu. Nah, kemudian apa lagi? Kemenangan hidup Anda bukan ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda rasakan tentang apa yang Anda pikirkan. Ya, saya ulangi lagi. Kemenangan hidup Anda bukan ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan, tetapi oleh apa yang Anda rasakan tentang apa yang Anda pikirkan. Itu sebabnya jangan bermain-main dengan perasaan. Kita orang Kristen, kita punya kebenaran. Kita punya dasar hidup, yaitu firman Allah. Kita tidak sedang bermain dengan perasaan-perasaan yang karena melihat sekeliling kita yang mengecewakan kita. Kita tidak bermain di area itu. Kita bermain di area kebenaran. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Dan waktu kita berkata ya, ya, tidak, tidak, kita akan punya cara berpikir yang positif. Saya akan berikan sedikit gambaran tentang cara berpikir yang positif. Berpikir positif itu kita akan berkata ya kepada yang ya, tidak kepada yang tidak. Bukan berarti kalau kita berpikir positif yang salah kita benar-benarkan. Itu adalah hal yang salah. Tapi waktu kita mengatakan salah kepada yang salah, itu positif. Waktu kita mengatakan benar kepada yang benar, itu berpikir positif. Sebab kalau kita membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, itu kita sedang berada di gray area ataupun area abu-abu yang membuat hidup kita akan dimuntahkan. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang mengalami hal ini. Dimuntahkan, menjadi khawatir, menjadi bimbang. Sehingga kehilangan kunci untuk mengalami hidup dalam kemenangan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kemenangan hidup Anda bukan ditentukan oleh apa yang Anda pikirkan. Tetapi oleh apa yang Anda rasakan tentang apa yang Anda pikirkan. Sudah bergabung juga dengan kita Ibu Sylvia Kamasi bersama-sama dengan kita. Dan juga ada adik saya dari Tanjung Pinang, dari Pulau Batam, Dewi Sitompul. Dan juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak Ebenezer Pakpahan dari kota Jakarta. Nah, sekali lagi bukan apa yang ada di pikiran kita, tetapi apa yang kita rasakan tentang apa yang kita pikirkan, itu yang membuat kita kehilangan kuasa. Ya, jadi jaga pikiran kita, jaga perasaan kita. Kita percaya Alkitab tadi berkata bahwa di dalam pembacaan di awal di Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ketiga dikatakan demikian, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia datang kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Berapa banyak di antara kita yang berkata gini, kalau engkau sudah menyakiti aku 1, 2, 3, 3 itu udah cukup dan tidak bisa lagi diampuni. Itu yang membuat kita kehilangan kuasa, kemurahan Tuhan. Yang membuat kita akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, namun Yesus berkata demikian, 7 kali dia menyakiti engkau dan 7 kali dia datang untuk berkata, ampunilah aku, maka engkau harus mengampuni dia. Dan ada ayat firman Tuhan yang lain yang berkata demikian, kalau ada seorang minta, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Alkitab berkata bahwa 7 kali 70 kali. Tidak ada batasan untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang artinya saudara-saudara di ayat yang keempat dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa, ayat yang kelima, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah
iman kami. Maksudnya apa saudara-saudara? Ternyata untuk kita bisa mengampuni orang lain, untuk kita tidak kecewa, untuk kita tidak mengalami kemarahan di hati kita, kita semua membutuhkan iman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Nah ternyata orang-orang yang tidak bisa mengampuni, orang-orang yang tidak bisa melepaskan rasa marah dari hatinya, orang-orang yang senantiasa menyimpan kemarahan dalam hatinya, adalah orang-orang yang tidak beriman. Sudah bergabung juga dengan kita hari ini anak dedi saya, yaitu Pak Tony Tanuwijaya, yang berkata kagum dan hormat akan Tuhan. Nah, tambahkanlah iman kami. Saya kembali, tambahkanlah iman kami. Banyak orang hari-hari ini tidak bisa mengampuni. Ternyata Alkitab membawa hal ini kepada kita, bahwa orang-orang yang tidak mau mengampuni, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, ada iri hati, dikategorikan dengan orang yang tidak beriman. Itu sebabnya murid-murid berkata untuk melakukan hal itu, untuk mengampuni orang yang bersalah. 7 kali dia bersalah dan 7 kali dia minta maaf. Kita harus mengampuni dia. Murid-murid bilang gini, tambahkanlah iman kami. Dan di ayat yang ke-6, mengakhiri perbincangan kita sore hari ini, ayat firman Allah berkata demikian. Jawab Tuhan, jawab Yesus, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berdoa, kita harus membersihkan hati kita. Kalau kita mau minta kepada Tuhan sesuatu yang besar, kita mau melihat mukjizat. Kunci untuk mengalami mukjizat, hati kita harus kudus di hadapan Tuhan. Hati kita harus bersih di hadapan Tuhan. Jangan lagi ada amarah, jangan lagi ada kebencian. Jangan lagi ada rasa iri hati, jangan lagi ada rasa dendam yang tersimpan di dalam hatimu. Sebab waktu itu ada dalam hatimu, maka engkau tidak akan bisa mengalami kuasa dari Tuhan secara sempurna. Itu sebabnya kunci untuk mengalami kuasa, layar hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Isi hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Cara berpikir kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Saya katakan tadi, bukan apa yang Anda pikirkan yang membuat Anda kecewa, tetapi apa yang ada di pikiran Anda dan apa yang Anda rasakan tentang apa yang Anda pikirkan, itu yang membuat Anda kecewa. Sebab itu firman Tuhan berkata hari ini, bersukacitalah senantiasa, dan sekali aku katakan, bersukacitalah, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah terus melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan mengalami kuasa, engkau akan mengalami mukjizat Tuhan yang besar. Waktu engkau meminta dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, waktu engkau meminta sesuatu dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan, waktu engkau meminta tanpa dendam dan tanpa kemarahan, maka Tuhan mendengar doamu. Dan Alkitab berkata, engkau bisa berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan tertanamlah ke dalam laut, maka dia akan menuruti apa yang engkau perkatakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sudah bergabung juga dengan kita ternyata bere saya dari Samosir, ya, Juwita Tampu Bolon Mua Samosir, dari kota Samosir. Nanti kita ada waktu-waktu ke depan untuk kita bisa berbincang bersama-sama. Terima kasih untuk kita semua. Dan saya akan berdoa, siapapun saudara yang ingin mengalami kuasa Tuhan yang besar, kalau engkau ingin mengalami janji-janji Tuhan dalam hidupmu, jangan simpan kemarahan, jangan simpan kebencian, jangan simpan rasa benci, jangan simpan iri hati, jangan simpan dendam. Bereskan hatimu dan engkau akan bisa berkata kepada pohon ara itu, terbantun dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Terima kasih juga untuk Pak Ishak Tulus, ya, dari Jakarta. Ini Bapak rohani saya, kayak di Tarutung ini bukan di Tarutung Pak, ini saya sedang berada di Tondano, di rumah kediaman daripada Bapak mertua saya, ya. Terima kasih untuk Pak Ishak Tulus. Nah, hari ini kita akan berdoa bersama supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan, tangan kita bersih di hadapan Tuhan, hidup kita bersih. Bukan apa yang Anda pikirkan, tetapi apa yang Anda rasakan tentang apa yang Anda pikirkan, itu yang membuat hatimu tetap bisa bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Shalom. Dan kita berdoa, Bapa di sorga, sore hari ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami ingin mengalami kuasa dari Engkau. Dan kami mengerti hari ini kunci untuk mengalami kuasa, yaitu kami harus membersihkan hidup kami. Kami percaya bahwa kehadiran-Mu dalam hidup kami, itulah yang menyelamatkan kami sehingga kami hidup dengan kuasa-kuasa. Di masa-masa yang sukar ini, kami percaya Tuhan sedang menunjukkan kuasa-kuasanya,
kuasa kebenarannya dalam hidup kami. Dan di masa-masa yang sukar ini, kami tahu dan kami percaya kami akan tetap terus maju dalam Engkau. Kami akan tetap melaju dalam Engkau sehingga corona ini akan kami tembus. Karena kami tahu bahwa ada kuasa yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, dengan saya Pastor Toga Parlindungan Simanjuntak, Kegisi, Jakarta, dari kota Manado, tepatnya di Tondano. Tuhan memberkati kita. Shalom.